Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama yang saya hormati Bapak Jumsadi Damanik selaku coach. Kemudian yang saya hormati Ibu Lady Magdalena sebagai penguji. Dan yang saya hormati Bapak Asiolan Pasaribu selaku mentor dan sekalian pimpinan saya. Atas arahan dan bimbingan para coach dan mentor, saya dapat melaksanakan laporan aktualisasi di SMP Negeri 1 Aikbila, Tapanuli Selatan. Berikut hasil presentasi saya. Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Aikbila, Kecamatan Aikbila, Kabupaten Tapanuli Selatan oleh Mariski Sahbana Rangkuti SPD. Isu yang diangkat, rendahnya kemampuan berbahasa Indonesia siswa SMP Negeri 1 Aikbila. Dalam kegiatan habituasi, saya melakukan 5 kegiatan. Yang pertama, membuat pokoke baca atau pojok kamus oke dan baca. Yang kedua, melaksanakan kegiatan setor hafalan kosakata harian. Ketiga, melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM menggunakan metode demonstrasi. 4. Melaksanakan lomba mengarang dan membaca cerpen antar kelas. 5. Melaksanakan kegiatan lomba pidato antar kelas. Kegiatan pertama yaitu pokoke baca, pojok kamus oke dan baca. Ada 4 langkah. Langkah pertama, saya meminta izin kepada atasan atau kepala sekolah untuk menjadikan pojok perpustakaan menjadi pokoke baca atau pojok kamus oke dan baca. Kemudian saya membersihkan pojok perpustakaan untuk dijadikan pojok kamus oke dan baca. Langkah kedua, saya menyiapkan buku-buku bacaan, yaitu terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, buku cerpen, dan buku cerita rakyat lainnya, serta buku-buku penunjang yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Langkah ketiga, saya membuat daftar hadir pengunjung dan daftar jaga pokoke baca. Langkah keempat, saya mengubah pojok baca menjadi pokoke baca yang lebih menarik. Ini adalah dokumentasi berupa video pengunjung pokoke baca. Kemudian ada satu lagi dokumentasi pokoke baca. Kegiatan baca di pokoke baca, pojok kamus oke dan baca. Ini dia. Siswa kelas 8. Pokoke baca, pojok kamus oke dan baca. Membaca membuka jendela dunia. Kemudian kegiatan kedua yaitu melaksanakan kegiatan setor hafalan kosakata harian. Ada 4 langkah. Langkah pertama, saya meminta izin kepada atasan untuk melaksanakan kegiatan setor hafalan kosakata harian. Langkah kedua, saya menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan setor hafalan kosakata harian. Dan langkah ketiga, saya membuat daftar setor hafalan kosakata harian. Dan yang langkah keempat, saya melaksanakan kegiatan setor hafalan kosakata harian.
dan ini berupa dokumentasi video. Mahidi mandi, menyogok pagi, potong ketang, makan, mengorgas, mencuci, salibon alis, pat kaki, kupiah topi, bawang, 1. balanga kuali, matombuk bocor, dali kacang panjang. Dan selanjutnya kegiatan 3 yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM menggunakan metode demonstrasi. Ada 4 langkah juga. Langkah pertama, tetap saya meminta izin kepada atasan untuk melaksanakan KBM menggunakan metode demonstrasi. Langkah kedua, saya menyiapkan media pembelajaran berupa naskah pidato. Langkah yang ketiga, saya melakukan KBM menggunakan metode demonstrasi. Dan langkah keempat, saya melaksanakan evaluasi praktik berpidato kepada siswa. Ini dia dokumentasi berupa video saat saya melakukan KBM menggunakan metode demonstrasi. Setelah di sini kita akan belajar mengenai pidato dan kita akan menggunakan proses metode pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. Apa itu metode demonstrasi? Itu metode dengan menggambarkan langsung atau mencontohkan langsung. Ya. Yang pertama, dalam pidato itu ada 3 unsur ya. Pertama apa? Pembuka, isi, dan penutup. Dalam pembuka itu terdapat unsur yang pertama salam dan penghormatan. Kemudian unsur yang kedua isi pidato itu. Ketiga penutup. Penutup itu ada unsur kesimpulan dan salam penutup. Ya. Setelah Bapak akan mencontohkan pidato. Simak baik-baik ya. Begini caranya nanti ya, berpidato yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkah dari karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai pengikutnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang menjaga lingkungan di sekolah. Teman-teman, kita ketahui bahwa lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karenanya, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Penghormatan. Demikian langkah ketiga, kegiatan ketiga tadi yaitu demonstrasi, dan kegiatan keempat adalah melaksanakan lomba mengarang dan membaca cerpen. Kegiatan langkah pertama yaitu meminta izin kepada atasan. Langkah kedua, mensosialisasikan. Saya menyusun dan mensosialisasikan jadwal pelaksanaan lomba mengarang dan membaca cerpen antar kelas. Dan langkah ketiga, saya melaksanakan kegiatan lomba mengarang dan membaca cerpen antar kelas.
di mana pesertanya mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Dan langkah keempat, saya membuat laporan lomba mengarang dan baca cerpen berupa hasil perlombaan. Ini adalah contoh dokumentasi saat kegiatan lomba mengarang dan membaca cerpen. Dua nama bulan purnama. Di kota Jakarta hiduplah keluarga yang kaya raya. Namanya Pak Ali, Bu Isma, dan Jelita. Jelita sangat cantik, ramah, dan baik hati sehingga banyak orang menyukainya. Orang tuanya sudah menjodohkan Jelita dengan seorang laki-laki namanya Adi. Adi adalah anak dari pengusaha kaya. Adi memang tampan tapi sifatnya kejam dan pemarah. Jelita memiliki banyak teman tapi sahabatnya hanya ada 3. Namanya Fania, Sinta, dan Rani. Rani sangat menurut dengan Sinta karena orang tuanya mempunyai hutang kepada orang tua Sinta yang lumayan banyak. Ketika teman Jelita sedang membicarakan pulang buku, Isma bertanya. Demikian contoh dokumentasi kegiatan 4, yaitu mengarang dan membaca cerpen. Kegiatan 5, yaitu lomba pidato antar kelas 7, 8, dan 9. Ada 4 langkah. Langkah pertama, saya meminta izin kepada atasan. Langkah kedua, saya menyusun jadwal dan mensosialisasikannya kepada siswa. Dan langkah ketiga, saya melaksanakan kegiatan lomba pidato antar kelas. Langkah keempat, saya membuat laporan berupa hasil perlombaan. Ini adalah dokumentasi berupa video. Satek Gila, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Satek Gila, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, orang tua siswa kelas SMP Negeri Satek Gila, serta seluruh teman-teman seperjuangan siswa kelas 3 SMP Negeri Satek Gila dan adik-adik junior SMP Negeri 1 Aik Gila yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berada di sini dalam acara perpisahan kelas 3 SMP Negeri 1 Gila tanpa halangan suatu apapun. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita. Semoga kita saya dan teman-teman siswa kelas 3 SMP SMP Negeri 1 Gila pertama kali menginjakkan kaki di SMP Negeri. Demikian 5 kegiatan yang telah saya laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkelanjutan di tempat saya mengabdi, yaitu SMP Negeri 1 Aikbila. Dan semoga laporan aktualisasi saya ini bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk dunia pendidikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Demikian laporan aktualisasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya laksanakan dalam kegiatan habituasi ini bermanfaat dan berkelanjutan di SMP Negeri 1 Aikbila. Terima kasih kepada mentor dan coach yang telah membimbing saya dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi di SMP Negeri 1 Aikbila. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, rekan kerja, dan sahabat saya yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi di SMP Negeri 1 Aikbila. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keselamatan.